Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la taqilna ila anfusina tarfat 'ain. Amma ba'd. Ikhwati fillah wafaqani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kita, memudahkan kita untuk bisa hadir di majelis ilmu dalam rangka bertafaqquh fid din. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan hidup, usia yang berkah dan juga ilmu yang bermanfaat. Ikhwati fillah wafaqanallahu iyyakum. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala pernah berkata, "I'lam anna awwala talbisi iblis 'ala an-nasi sadduhum 'anil ilm." Ketahuilah bahwa langkah awal yang ditempuh oleh iblis untuk menipu manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu. Iblis akan berjuang, akan berupaya untuk menjauhkan manusia dari ilmu. Kenapa? Li'annal ilma nurun. Karena ilmu itu adalah cahaya. Fa idza atfa'a masabihahum khabbatahum fi dhalami kaifa sya. Apabila iblis telah memadamkan cahaya itu, maka iblis akan mudah menyesatkan manusia dalam kegelapan. Artinya ketika seorang tidak punya ilmu, seorang jahil tentang agamanya, maka dengan mudah iblis akan menggelincirkannya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mudah menyesatkannya dalam keseharian hidupnya. Oleh karena itu, Imam Ahmad pernah berkata, "An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wasyarab." Kebutuhan manusia terhadap ilmu melebihi kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasyarabi fil yawmi marratan aw marratain. Karena manusia membutuhkan kepada makan dan minum setiap harinya sekali atau dua kali. Walakin hajatu lil ilmi bi'adadi anfasihi. Akan tetapi kebutuhan manusia terhadap ilmu itu sejumlah tarikan nafasnya. Di sini kita bisa paham bahwa kebutuhan ilmu atau ruh kita sangat membutuhkan gizi, dan gizi ruh itu adalah ilmu. Ketika kita mengisi jasmani kita dengan makanan dan minuman agar sehat, maka kita pun harus senantiasa memperhatikan gizi ruh kita. Jangan sampai perhatian kita terhadap fisik kita, jasmani kita luar biasa, tapi untuk ruhiyah kita terkadang sering kita abaikan. Karena kalau tubuh bisa lemah, fisik bisa loyo, pun demikian jiwa kita, hati kita pun akan demikian kalau tidak diberikan gizi. Maka ana mengajak kita semuanya untuk senantiasa bersemangat untuk menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW, Rasul termulia, gurunya para ulama, beliau setiap hari setelah salat subuh biasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Selevel Nabi, beliau terbiasa berdoa untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Kalau kita tentunya harus lebih banyak lagi
berdoa kepada Allah SWT agar Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ikhwati fillah wa faqallakum, di pagi hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang tidak asing bagi antum semuanya. Mungkin kebanyakan antum sudah sangat paham dengan tema ini, tapi tidak mengapa kita mencoba untuk sama-sama memurojaah kembali, mengulang-ulang kembali ilmu ini agar semakin hari semakin kokoh. Karena kullama takarrara taqarrara, setiap yang diulang-ulang maka dia akan kokoh, akan menancap kuat dalam jiwa kita. Insyaallah tema ini kita akan bersama untuk mengkajinya. Tema kita adalah definisi dan urgensi siratul mustaqim. As-sirat dalam bahasa Arab seperti disebutkan dalam kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah, huwa at-tariqus sahl, jalan yang mudah dilalui. Dalam kitab Lisan Arab disebutkan as-sirat huwa as-sabilul wadih, jalan yang jelas. Ibnu Qayyim mengatakan was-siratu ma jama'a khamsata awsafin. Sirat jalan yang terkumpul padanya 5 sifat. Sebuah jalan dikatakan sirat apabila memenuhi 5 sifat. Yang pertama kata beliau ayyakuna tariqan mustaqiman, jalan itu lurus, sahlan mudah dilalui, maslukan bisa dilalui, karena tidak semua jalan bisa dilalui. As-sirat lurus, mudah dan bisa dilalui. Musilan wasi'an, dan luas. Kalau jalan sempit bukan sirat namanya, jalannya luas. Musilan ilal maqsud, dan jalan ini menyampaikan kepada tujuan. Fala tusammil arabu at-tariqal mu'wad siratan. Orang Arab itu tidak menamakan jalan yang belok-belok sebagai sirat. Wala sa'bal masyaq, tidak juga jalan yang susah ditempuh itu enggak disebut sirat. Walal masduda ghairal musil, tidak pula mereka menamakan sirat jalan yang tertutup yang tidak bisa menyampaikan kepada tujuan. Ini makna sirat secara lughah, secara bahasa Arab. Adapun as-siratul mustaqim, para ulama banyak menyebutkan definisi atau makna yang berbeda-beda. Di antara Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan beberapa pendapat para ulama salaf tentang makna siratul mustaqim. Di antara mereka ada yang mengatakan siratul mustaqim huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu Abu Bakr wa Umar. Siratul mustaqim artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 2 sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Ada juga yang mengatakan siratul mustaqim huwa al-haq, yaitu kebenaran. Ada juga yang mengatakan siratul mustaqim huwal Islam, agama Islam. Ada juga yang mengatakan siratul mustaqim huwa kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Semua makna ini tentunya tidak ada kontradiksi. Oleh karena itu Ibnu Katsir telah menukil pendapat para ulama salaf. Beliau mengatakan wa kullu hadhil aqwali sahihah, semua pendapat itu adalah benar. Wahia mutalazimah, pendapat itu semuanya benar dan saling melengkapi. Kata beliau, fa inna man ittaba'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqtada bil ladaini min ba'dihi Abi Bakr wa Umar faqad ittaba'a al-haq. Karena orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 2 sahabatnya Abu Bakar dan Umar, maka sejatinya dia telah mengikuti al-haq. Wa man ittaba'a al-haqqa faqad ittaba'a al-islam. Dan orang yang mengikuti al-haq maka sejatinya dia telah mengikuti al-Islam. Wa man ittaba'a al-islama faqad ittaba'a al-Qur'an. Orang yang mengikuti Islam berarti dia telah mengikuti Al-Qur'anul Karim, wa huwa kitabullah wa habluhul matin, yaitu kitab Allah yang merupakan tali Allah yang kokoh, wa siratuhul mustaqim, dan jalannya yang lurus. Fakulluha sahihah, semuanya itu benar. Yusaddiqu ba'duha ba'dan, saling melengkapi. Kemudian disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, as-siratul mustaqim huwa
at-tariqul wadih al-musil ila Allah wa ila jannati. Siratul mustaqim artinya jalan yang jelas, yang dapat menyampaikan seseorang menuju Allah dan ke surganya. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal 'amalu bihi, yaitu mengenal al-haq dan mengamalkan al-haq itu sendiri. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, wa huwal islamul ladzi huwa at-tariqul wadih. Katakan siratal mustaqim al-islam, wa huwa at-tariqul wadih al-musil ila ridwanillahi wa ila jannati. Jalan yang jelas yang dapat menyampaikan seseorang menuju ridha Allah dan surganya. Alladzi dalla alaihi khatamu rusulihi wa anbiya'ihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditunjuki oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala sabila ila sa'adatil abdi illa bil istiqamati alaih. Tidak ada jalan untuk meraih kebahagiaan kecuali istiqamah di atas siratul mustaqim, kecuali sabat di atas siratul mustaqim. Kemudian mari kita perhatikan bagaimana Nabi SAW memberikan satu permisalan tentang siratul mustaqim. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi yang lainnya dari hadis Sam'an, Nabi SAW bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqima." Allah memberikan permisalan jalan yang lurus, siratul mustaqim. Wa ala janabatai sirat suran, jalan lurus. Wa ala janabatai sirat, mohon dibayangkan ya, di samping kiri kanannya ada suran, dua pagar. Wa alaiha abwabun aw fihima abwabun mufattahah. Di dinding ini, kiri kanan ini ada pintu-pintu yang terbuka. Pintu yang abwab, pintu-pintu yang terbuka. Wa 'alal abwabi suturun murkhah. Dan di setiap pintu itu ada hijab, gordeng ya, yang diulurkan, julurkan, tertutup. Wa 'ala babis sirat da'in yaqul, dan di awal sirat ini, jalan ini, ada yang menyeru. Apa seruannya? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, udkhulus sirata jami'a, masuklah kalian semua ke dalam sirat. Wala tata'arraju, jangan kalian menyimpang darinya. Atau dalam doa lain disebutkan wala tatafarraju, maknanya sama, jangan kalian menyimpang dari as-sirat. Wada'in yad'u min fawqis sirat, di atas sirat ada juga yang menyeru. Fa idza arada ahadun an yaftaha syai'an min tilkal abwab, apabila seseorang yang berjalan di sirat ini ingin membuka atau menyingkap tirai itu di pintu, maka penyuruh ini mengatakan, waihak la taftahu, celaka kamu, jangan kau buka. Fa innaka in taftahu talijhu, kalau kamu mencoba untuk membuka tirai itu, kamu pasti akan masuk. Kemudian dia mengatakan was-siratu al-islam, as-sirat adalah al-islam. Was-surani hududullah, suran, dinding atau pagar di samping kiri kanan itu adalah batasan-batasan Allah, hukum Allah, hududullah. Wal abwabul mufattahah, dan pintu-pintu yang terbuka itu adalah maharimullah, larangan-larangan Allah. Wa dzalika ad-da'i ala ra'sis sirat, penyeru yang menyeru di pintu sirat kitabullah, Al-Quranul Karim. Wad-da'i min fawqis sirat wa'idullah fi qalbi kulli muslim, itu ada penyeru yang Allah titipkan dalam hati setiap seorang muslim. Ya, ketika ada orang yang ingin mencoba untuk menyingkap tirai itu, maka hatinya akan mengatakan, jangan kau buka itu, berbahaya. Ya, ini gambaran yang sangat luar biasa Nabi sebutkan tentang siratul mustaqim, jalan yang lurus, kiri kanan ada hukum Allah, batin Allah, ada juga maharimullah. Pintu-pintu itu hati-hati, jangan sampai kita memasukinya. Bahkan tirai pun yang tertutup tidak boleh kita
singkap. Kenapa berbahaya? Nabi katakan fa innaka in taftahu talijhu. Kalau kamu mencoba membuka itu pasti kamu akan masukinya. Kenapa? Karena itu berat, fitnah, godaan dunia, syirik, kufur, maksiat, zina, itu semua di pintu-pintu itu. Ada pintu mengajak kesyirikan, pintu mengajak kekufuran, pintu mengajak fitnah, pintu mengajak pada jabatan, harta, wanita. Itu semua pintu-pintu yang ada di pagar Shiratul Mustaqim itu. Maka hati-hati jangan sampai kita terkecoh dengan rayuan yang ada di setiap pintu-pintu tersebut. Ikhwati fillah wa faqna iyyakum. Ini adalah sekilas tentang makna sirat secara bahasa dan siratul mustaqim secara istilah, baik yang disampaikan oleh para ulama maupun hadis Nabi yang menjelaskan tentang gambaran umum tentang siratul mustaqim. Lantas apa pentingnya kita berada di atas siratul mustaqim ini? Yang pertama, siratul mustaqim adalah sabilun najah, jalan keselamatan. Tidak ada keselamatan tanpa meniti siratul mustaqim. Bahkan orang-orang yang meninggalkan siratul mustaqim berarti telah menempuh jalan yang menyimpang, subul. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqima, dan inilah jalanku yang lurus, kata Allah Azza wa Jalla. Apa perintahnya? Fattabi'uh, maka ikutilah jalanku ini, siratul mustaqim, titi siratul mustaqim. Wala tattabi'us subul, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan lain. Kenapa ya Rabb? Fatafarraqa bikum an sabili, karena kalau kalian meniti jalan selain jalanku siratul mustaqim, maka kalian akan sesat, akan tersimpangkan dari siratul mustaqim. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan inilah wasiat Allah kepada kita semuanya agar kita berusaha untuk tetap berada di atas siratul mustaqim. Yang kedua, di antara bukti tanda pentingnya kita berada di atas siratul mustaqim ini adalah perintah Allah kepada kita untuk berdoa memohon kepadanya agar ditetapkan, diistiqomahkan di atas siratul mustaqim satu hari satu malam minimal 17 kali. Kita wajib setiap salat fardu atau sunnah membaca Al-Fatihah yang merupakan surat termulia dalam Al-Quran, yang di dalamnya ada doa yang paling mulia, yang paling agung. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan anfa'ud du'a, doa yang paling bermanfaat, yaitu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kewajiban kita membaca surat ini yang di dalamnya mengandung doa ini menunjukkan bahwa kita sangat butuh dengan siratul mustaqim. Kalau kita menyimpang darinya maka itu akan sangat berbahaya. Dan ketika kita mengatakan siratul mustaqim bermakna Islam secara umum, dan juga ketika kita ihdinas siratal mustaqim bermakna tsabbitna ala siratal mustaqim, istiqomahkan kami di atas siratal mustaqim. Karena kita orang Islam, kita baca di setiap salat dan orang Islam. Tapi maksudnya tetapkan kami, istiqomahkan kami di atas siratal mustaqim. Dan istiqomah itu pun banyak levelnya. Kita misalnya dapat hidayah untuk mengetahui tentang ilmu yang berkaitan dengan siratal mustaqim, tapi untuk mengamalkan itu pun butuh berdoa pada Allah, butuh hidayah untuk bisa mengamalkan siratal mustaqim itu. Makanya kita tidak bisa lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala di setiap detik dalam hidup kita ini. Makanya saking pentingnya jalan ini, iblis bersumpah di hadapan Allah untuk menduduki rel siratal mustaqim ini. Kenapa? Karena iblis tahu kalau manusia sudah tersimpangkan dari rel ini, maka itu suatu prestasi bagi iblis. Allah berfirman, qala fabima aghwaytani,
Iblis berkata, karena engkau telah memvonis aku sesat, terlaknat, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, maka aku pasti duduki itu siratal mustaqim. Diduduki itu bukan berarti ayo masuk, bukan. Beda tadi yang kitabullah mengatakan udkhulus sirat, masuk as-sirat, wala ta'wajju wala tata'arrad, itu kitabullah menyeru untuk masuk ke sirat dan jangan berpaling, jangan menyimpang. Tapi Syekh Iblis enggak begitu. Dia duduk itu sirat, dia mengatakan masuk ke pintu kiri, masuk ke pintu kanan. Syirik, ada kufur, ada bid'ah, ada kemungkaran, ada maksiat, dan segala macam bentuk yang Allah larang itu ada di pintu. Nah, iblis duduk itu siratal mustaqim dan diarahkan manusia untuk membuka tirai dan masuk ke dalam pintu yang menyesatkan itu. Maka penting sekali untuk terus kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, dan hendaknya kita ketika membaca ayat surat itu dalam salat kita renungi betapa dahsyatnya kandungan ayat ini. Jangan sampai salat kita itu salat otomatis terbacakan langsung, enggak pernah merenung apa yang Allah maksudkan di salat itu. Tiap hari kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, tapi kita mungkin belum perhatian dengan kandungan yang dikandung oleh ayat ini. Makanya salah satu cara kata para ulama agar salat kita khusyuk adalah mengerti apa yang kita baca, fokus apa yang kita baca, apalagi surah Al-Fatihah ini. Ya, makanya saya sering katakan di berbagai kesempatan bahwa jangan sampai salat kita sudah berpuluh-puluh tahun tapi jangan-jangan surah Al-Fatihah kita belum tahu artinya apa. Kita baca setiap hari tapi kita belum tahu apa arti Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kalau belum tahu maka niatkan dalam jiwa kita untuk menghafal itu terjemahan makna dari surah Al-Fatihah, karena sangat luar biasa sekali, ya. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita penting meniti siratal mustaqim? Siratal mustaqim adalah jalannya para anbiya war rusul. Jalannya para nabi dan rasul, orang-orang termulia. Jalannya para sahabat, as-siddiqin wasyuhada was-salihin. Orang-orang mulia semuanya mereka meniti siratal mustaqim. Dan kita para pengikut mereka tentunya harus mengikuti jalan mereka, jejak mereka, yaitu senantiasa berada di atas siratal mustaqim. Ketika Allah berfirman ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, siapa mereka itu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah orang-orang yang mulia yang berada di atas siratal mustaqim. Dan yang lebih daripada itu lagi, bahwa para anbiya ar-rusul mereka menyeru manusia untuk meniti siratal mustaqim. Allah berfirman, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad ada salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas siratal mustaqim. Dalam surah yang lain disebutkan wa innaka latad'uuhum. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar menyeru mereka. Kemana diseru? Ila nafsihi? La. Ila siratim mustaqim. Mereka menyeru manusia untuk meniti siratul mustaqim. Itu dakwahnya para anbiya war rusul. Makanya berbahagialah ikhwas sekalian ketika antum berada di sebuah lembaga, sebuah jamaah yang punya visi yang jelas mengajak manusia sebesar-besarnya untuk meniti siratul mustaqim. Mungkin antum kebanyakan masih ingat zaman-zaman dulu, ya, di awal-awal tahun 2011 12 gitu, ya. Ketika di mana-mana ada bedah buku Siratul Mustaqim, luar biasa. Ya, bedah SM Siratul Mustaqim di Jawa, di Bogor, di mana-mana. Itu luar biasa sekali. Kita mengajak manusia untuk meniti Siratul Mustaqim. Kenapa? Karena itulah jalan keselamatan. Kemudian ikhwas sekalian rahimakumullah, di antara hal yang penting kita pahami tentang Siratul Mustaqim, bahwa penitian Siratul Mustaqim di dunia ini yang merupakan jalan yang Allah bentangkan untuk menuju ridhonya, surganya, itu akan sangat berkaitan dengan sirat yang Allah bentangkan di atas jahanam pada hari kiamat kelak. Ada kaitannya.
Maksudnya apa? Maksudnya semakin maksimal, sempurna kita meniti siratal mustaqim fid dunya, nanti akan mudah kita melewati as-sirat yang dipancangkan di atas neraka jahanam. Ibnu Qayyim mengatakan demikian dalam bukunya, bahwa ada antara mereka yang melewati seperti kilat cepat, seperti kuda yang cepat dan seterusnya. Semua itu sesuai dengan kesempurnaan penitiannya akan siratal mustaqim selama hidup di dunia. Makanya kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk terus berada istiqomah di atas jalan yang mulia ini. Jangan pernah kita termakan oleh tipu daya iblis, karena iblis sekali lagi tidak pernah ridha kalau kita mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu poin lagi yang perlu saya ingatkan untuk kita semuanya, bahwa hidayah kepada siratul mustaqim ini harus senantiasa kita jaga, kita rawat. Dengan apa? Pertama, dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ilmu kita tentang agama ini agar kita semakin kokoh. Karena di awal saya katakan bahwa ketika kita tidak mengerti ilmu, kita akan mudah terombang-ambing dalam kesesatan, akan mudah digelincirkan oleh iblis la'natullah alaih. Maka penting bagi kita semuanya untuk senantiasa belajar agama, meningkatkan ilmu kita kepada Allah SWT agar kita bisa istiqomah di jalannya. Dan yang lebih penting dari itu, bahwa jangan sampai kita merasa telah cukup dengan apa yang selama ini kita dapatkan. Dan jangan pula kita berbangga dengan prestasi yang kita dapatkan saat ini. Kenapa? Karena semua itu bukan karena kita hebat. Ini perlu kita ingat, bahwa kita dapat hidayah siratal mustaqim, berada di lembaga yang mendakwahkan kepada siratal mustaqim, itu bukan karena sosok kita itu hebat, luar biasa, bukan. Sekali lagi bukan, itu murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan pernah merasa berjasa, telah berbuat banyak kepada Islam. Jangan pernah merasa berjasa telah berbuat banyak terhadap dakwah, la abadan. Justru kita bersyukur kepada Allah SWT karena Allah memberikan kita taufik untuk bisa meniti jalan yang mulia ini. Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum." Tapi Allah lah yang telah membuat kita cinta terhadap iman. Wa zayyanu fi qulubikum, dan Allah hiasi iman itu dalam diri kalian. Jadi kalau bukan Allah hiaskan iman dalam diri kita untuk cinta dakwah, cinta amal soleh, cinta siratal mustaqim, tentu kita mungkin bukan orang-orang yang Allah ingin itu. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun, dan Allah membuat kita benci terhadap kekafiran, kemaksiatan dan kemungkaran. Kemudian ayat berikutnya Allah sebutkan fadlan mir Rabb. Itu semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika orang Arab Badui mengatakan yamunnuna 'alaika an islamu, mereka merasa berjasa telah berislam. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami telah berislam. Allah katakan, ya Muhammad, kullahum, katakan kepada mereka, la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Jangan kalian merasa berjasa terhadapku karena kalian telah Islam. Dah. Balillah, ingat Allah. Tapi Allah lah yang telah memberikan hidayah iman kepada kalian sehingga kalian masuk Islam. Semoga ini semuanya bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Ta'ala istiqomahkan kita semuanya di atas siratal mustaqim dan senantiasa semangat dalam mendakwahkan jalan ini kepada umat manusia. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita semuanya di antara hamba Allah yang akan mewarisi surga Firdaus A'la. Demikian yang saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.